Ternyata ini penyebab Shin Tae-yong dipecat akibat ulah Bung Toel yang tak suka STY. Jadi saya peduli bola sekarang. Saya senang Shin Tae-yong itu dipecat karena itu keinginan saya dari Orang dulu. yang paling senang ketika Shin Tae-yong dikeluarkan oleh PSSI adalah Tommy Welle. Iya, saya sangat senang sekali tim nasional selamanya. Pelatih itu ada waktunya. Pemecatan ini bisa membuat si Toel ini bahagia karena apa yang dia narasikan selama ini di stasiun-stasiun televisi telah berhasil. Kan yang muji-muji STY banyak ya. Kalau bicara pengamat bola, pandit 20 kali 30 semua puja-puji itu. Kok repot sama satu yang mengkritisi? Karena semuanya ada ukurannya, ada perimeternya, ada KPI-nya, kan begitu. Jadi saya senang kenapa? Karena kemarin penjelasannya kita bicara bola lagi. Bicara bola lagi loh. Tentang taktikal, tentang komunikasi, tentang implementasi. Tentang timnas kita loh. Jadi yang dibelain timnas kitanya gitu loh. Loh kenapa sekarang sampai sebegitunya, sampai terbelah. Di jagat bola kita, di publik bola kita nggak sehat. Karena selama ini kita ngomong nggak jujur. Karena Shin Tae-yong ini nggak polos-polos aja sebagai sportsmanship seorang pelatih kalau dari sudut saya. Pada awalnya, semua orang percaya bahwa pemecatan Shin Tae-yong, STY, sebagai pelatih timnas Indonesia adalah akibat dari hasil buruk tim dalam beberapa pertandingan internasional. Banyak yang menyebutkan bahwa performa Indonesia yang naik turun di bawah komando pelatih asal Korea Selatan itu menjadi alasan utama di balik keputusan PSSI. Namun, setelah penyelidikan lebih lanjut dan bocoran dari sumber-sumber yang tidak ingin disebutkan namanya, terungkap sebuah fakta mengejutkan yang tidak pernah terduga sebelumnya. Ternyata, ada faktor lain yang jauh lebih unik yang berperan dalam pemecatan Shin Tae-yong. Faktor itu bernama Bung Toel. Siapakah Bung Toel? Tidak banyak yang tahu tentang sosok ini. Bung Toel adalah salah satu pengamat sepak bola Indonesia yang cukup populer di kalangan masyarakat dan penggemar bola tanah air, meski tidak pernah terlibat langsung dalam manajemen atau kepelatihan tim. Ia dikenal sebagai sosok yang sering hadir di tribun stadion dengan sebuah handuk besar yang selalu ia bawa kemana-mana. Makanya, ia mendapat julukan Bung Toel di kalangan penggemar sepak bola. Namun, di balik kebiasaan uniknya itu, ada satu hal yang sangat jelas. Bung Toel sangat tidak suka dengan metode pelatihan Shin Tae-yong. Awalnya, ketidaksukaan Bung Toel terhadap Shin Tae-yong ini tidak terlalu mencuri perhatian. Namun, seiring berjalannya waktu, komentar-komentar tajam Bung Toel terhadap STY semakin sering terdengar di media sosial dan di berbagai forum sepak bola. Bung Toel menganggap bahwa metode pelatihan yang diterapkan Shin Tae-yong terlalu keras, terlalu disiplin, dan terkadang tidak memperhatikan aspek emosional para pemain. Menurutnya, pelatihan yang diberikan STY lebih mirip dengan militer daripada sepak bola yang penuh dengan kegembiraan. Tak hanya itu, Bung Toel juga sering mengkritik keputusan-keputusan strategis Shin Tae-yong yang dianggapnya terlalu kaku dan tidak fleksibel. Misalnya, pemilihan pemain yang menurut Bung Toel kurang cocok dengan filosofi permainan yang diinginkan STY. Pemain seperti itu, menurut saya, lebih cocok jadi pelayan di kafe ketimbang main bola, cibirnya dalam sebuah acara talk show sepak bola yang membuat banyak orang tertawa, tapi juga makin membuat suasana panas. Sebagai pengamat yang sangat vokal, Bung Toel juga kerap memberikan kritik kepada media. Dia menganggap bahwa banyak wartawan yang terlalu memuji Shin Tae-yong tanpa mempertimbangkan aspek-aspek teknis dan emosional dalam permainan. Bagi Bung Toel, hasil yang diraih oleh timnas Indonesia dengan Shin Tae-yong di kursi pelatih tidak memadai, meski ada beberapa kemajuan. Namun, masalah utama muncul ketika Bung Toel mulai mendapatkan dukungan dari beberapa pihak penting dalam Federasi Sepak Bola Indonesia, PSSI. Sebuah aliansi yang terdiri dari beberapa anggota PSSI yang kurang setuju dengan pendekatan keras ST mulai terbentuk. Mereka, yang lebih condong pada pendekatan pelatihan yang lebih santai dan mengutamakan kebersamaan, merasa bahwa atmosfer di dalam tim nasional menjadi terlalu tegang dan tidak sehat di bawah arahan pelatih asal Korea tersebut. Bung Toel, yang tak pernah ragu untuk menyuarakan pendapatnya, semakin gencar menyuarakan ketidaksukaannya terhadap ST di media. Tanpa diduga, suara-suara sumbang itu mulai masuk ke telinga petinggi PSSI.
Bahkan, ada rumor yang mengatakan bahwa Bung Toel menjadi pahlawan rahasia bagi beberapa orang yang menginginkan perubahan besar dalam timnas Indonesia. Ada yang mengatakan bahwa ia memiliki koneksi kuat dengan beberapa anggota penting di PSSI, meskipun hal ini belum bisa dipastikan kebenarannya. Namun, suatu hari, saat sebuah rapat tertutup yang membahas masa depan Sintayong, komentar-komentar dari Bung Toel akhirnya sampai ke meja PSSI. Dalam rapat tersebut, beberapa anggota PSSI yang mendukung Bung Toel mulai melancarkan argumen bahwa Sintayong telah gagal mengelola tim dengan baik. Mereka merasa bahwa keberhasilan kecil yang diraih timnas Indonesia di bawah STY tidak sebanding dengan tekanan yang dirasakan oleh para pemain. Akhirnya, setelah serangkaian perdebatan panjang, PSSI memutuskan untuk memecat Sintayong dan menggantinya dengan pelatih baru. Meski keputusan ini mengundang protes keras dari sebagian besar penggemar sepak bola Indonesia yang merasa bahwa Sintayong telah melakukan pekerjaan yang baik dengan membawa tim ke level yang lebih tinggi, namun ada satu pertanyaan besar yang menggantung, siapa yang sebenarnya menggerakkan keputusan ini? Jawabannya mungkin mengejutkan, Bung Toel. Ya, memang terdengar sangat absurd, tetapi menurut beberapa sumber yang dekat dengan PSSI, tekanan dari beberapa pihak yang mendukung Bung Toel, ditambah dengan pengaruhnya yang semakin besar di kalangan pengamat sepak bola Indonesia, ternyata memiliki andil besar dalam pemecatan Sintayong. Sosok Bung Toel yang sudah lama menjadi suara lantang di sepak bola Indonesia ternyata mampu mempengaruhi perubahan besar ini. Meskipun banyak pihak yang kecewa dengan keputusan tersebut, ada juga yang menganggap bahwa pemecatan Sintayong merupakan langkah yang perlu untuk membangun ulang timnas Indonesia. Mereka berharap bahwa pelatih yang akan datang bisa lebih memahami karakter para pemain Indonesia dan memberikan pendekatan yang lebih lembut namun tetap efektif. Sebagai penutup, meski alasan dibalik pemecatan Sintayong masih menjadi bahan perdebatan, satu hal yang pasti adalah bahwa sepak bola Indonesia penuh dengan kejutan, termasuk ketika faktor yang tidak terduga seperti Bung Toel bisa memiliki dampak besar terhadap masa depan pelatih timnas. Stable, oh yeah, no label, oh yeah, you know me, I have only a path, I'm lonely, but damn, I'm going, I don't want no fake love, I want the real stuff, everybody listen up, cause I'll only say it once, I'm gonna show you all the path, if you want it bad, I'm gonna show you where it's at, yeah, how you can get it back, yeah, cause I ain't never done, I'll be number one, working hella hard until I get just what I want, yeah, rises like the sun, yeah, fatal like a gun, shooters gonna shoot and I'm gonna shoot until I won, yeah, always do it on my own, so I gotta get through it, and the only thing I know is to love what I'm doing, never give up, never slow, till I finally prove it, never listen to the no's, I just wanna keep moving, yeah, I put out all this art, it's my only medicine, yeah, everything I do, I'm just being genuine, yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline.